Halo semuanya, jangan lupa di like dan subscribe ya. Bab pembuka, kontrak dan perban hati. Di sebuah apartemen sempit yang berbau minyak jelantah dan debu kota, Ita, dengan gaun sederhana yang tampak terlalu ketat di bahunya, menatap selembar dokumen tebal di atas meja kayu bibinya yang kusam. Bibi Maya, wanita dengan bibir merah menyala dan tatapan serakah, tersenyum lebar. Senyum yang selalu membuat Ita merasa perutnya mual. Lihat, Ta, desis Bibi Maya. Jarinya yang berkuku panjang menunjuk pada angka fantastis di bagian bawah kontrak. Semua hutang kita lunas. Masa depanmu terjamin. Ita tidak melihat angka itu. Ia melihat nama yang dicetak tebal di bagian lain. Nyonya Adelia Wiratama. Ibu tiri dari pria kaya. Ini bukan pernikahan. Bi, suara Ita tenang. Meski hatinya berdebar. Ini transaksi. Apapun namanya, kau akan menikah dengan Rama Wiratama, pewaris Wiratama Group, pria yang sangat tampan. Beruntung sekali badanmu yang tidak ideal. Ini justru membuat mereka berpikir kau tidak akan merebut hartanya. Cibir Bibi Maya. Tawa kasarnya memenuhi ruangan. Ita hanya mengangguk. Ia tahu Bibi Maya hanya melihat keuntungan. Tetapi Ita telah bertemu dengan Nyonya Adelia semalam. Adelia, dengan mata lelah dan aura kesepian, tidak berbicara tentang harta. Nak Ita, bisik Adelia saat itu. Tangannya memegang erat tangan Ita. Suamiku menitipkan Rama padaku, tapi aku gagal. Dia membenciku. Dunia politik di sekitar keluarga ini terlalu kotor, dan aku tidak bisa melindunginya lagi. Mereka akan menghancurkannya. Aku tahu. Kau gadis yang pintar, tidak terhubung dengan siapapun, dan berhati tulus. Kau bisa menjadi mata dan tamengnya. Ini hutang budi pada mendiang orang tuamu. Tapi ini juga permohonanku. Lindungi Rama dengan kecerdasanmu. Ita, gadis yang selalu berpikiran positif dan tak pernah tega melihat penderitaan orang lain, menatap mata Adelia dan setuju. Ia akan menjadi pelindung rahasia. Meskipun ia tahu ia akan dibenci oleh pria yang harus ia lindungi. Malam itu, di hadapan cermin buram, Ita memandangi bayangannya, tubuh yang jauh dari standar kecantikan majalah, wajah yang bulat, tetapi mata yang penuh tekad. Biar mereka meremehkan apa yang mereka lihat, gumam Ita pada dirinya sendiri. Kecerdasanku adalah perban hati yang tak terlihat. Ia mengambil napas dalam-dalam, siap melangkah dari kehidupan sederhana ke dalam sangkar emas penuh kebencian. Bab 1. Kedatangan di sangkar emas. 1. Pesta yang dingin. Pernikahan itu sunyi. Tidak ada senyum bahagia. Hanya gemerlap paksaan di ballroom hotel bintang 7. Ita mengenakan gaun pengantin yang mahal namun terasa asing. Seperti ia meminjam tubuh orang lain. Rama Wiratama berdiri di sampingnya. Sempurna, tinggi, tampan dengan garis rahang tajam. Seperti dewa Yunani yang baru turun. Namun aura dingin yang dipancarkannya cukup untuk membekukan seluruh ruangan. Setiap kali Rama harus menyentuh Ita untuk sesi foto atau upacara cium kening palsu, tubuhnya menegang. Para tamu dari kalangan elit sosial dan politik berbisik-bisik, melirik Ita dengan jijik. Astaga, wanita itu, di mana selera Rama? Pasti rencana licik ibu tirinya. Ia memilih yang jelek dan gendut agar tidak ada yang curiga. Ita mendengar semuanya. Ia tersenyum tipis, menjaga ekspresi wajahnya tetap hangat dan positif, seolah ia benar-benar bahagia. Kebalikan dari Rama, yang setiap tatapannya mengirimkan gelombang kebencian murni. 2. Aturan emas dan buku cek. Pukul 1 pagi, Ita dan Rama tiba di penthouse megah milik Rama. Interiornya minimalis, dingin, dan nyaris tidak berjiwa. Rama langsung menuju lemari penyimpanan dan mengeluarkan sesuatu. Ia tidak menatap Ita saat melemparkan sebuah buku cek tebal di meja marmer. Aku tidak tahu berapa harga yang dibayar ibu tiriku untuk mendapatkanmu. Suara Rama rendah, setajam es. Ia melepas dasinya dan melemparkannya ke sofa. Tapi aku akan menggandakannya. Ambil ini. Dan berlakulah seperti kau senang dengan peran barumu. Ita mendekati meja, mengambil buku cek itu. Ia membuka halaman kosong di tengah. Jangan pernah berpikir pernikahan ini nyata. Lanjut Rama. Berbalik. Akhirnya menatap Ita dari atas ke bawah. Matanya dipenuhi penghinaan.
Kau hanya alat ibu tiriku. Aku tahu jenis wanita sepertimu. Hanya melihat harta. Aku tidak tahu apa yang ibu tiriku lihat darimu. Tubuhmu yang tidak ideal, itu. Tapi aku pastikan, kau tidak akan pernah mendapatkan cintaku, apalagi kehormatanku. Ita menahan rasa sakit yang menusuk di dadanya. Itu bukan hanya penghinaan. Itu adalah penolakan mutlak atas harga dirinya. Namun, Ita ingat misinya. Ia tersenyum kecil, memancarkan ketenangan yang membuat Rama bingung. Terima kasih atas tawaran Anda, Tuan Rama, kata Ita dengan nada hormat. Tapi saya datang bukan untuk uang. Saya datang karena hutang budi. Dengan gerakan yang tenang dan tegas, Ita merobek cek kosong itu menjadi 2, lalu menjadi 4, dan menjatuhkannya ke lantai. Saya hanya akan melakukan apa yang harus saya lakukan, dan tidak lebih. Lanjutnya, menatap lurus ke mata Rama. Jangan khawatir. Saya tahu batas saya. Kamar terpisah. Tidak ada kontak fisik. Saya mengerti. Anggap saja saya adalah bodyguard tidak bergaji yang pintar. Dan bukan istri Anda. Rama tertegun. Ekspresi arogannya retak sedikit. Ia tidak menyangka penolakan uang. Dan untuk penampilan saya, Ita mengambil napas dalam-dalam. Saya harap Anda bisa membedakan antara nilai dan estetika, Tuan Rama. Selamat malam. Ita berbalik dan berjalan menuju kamar tamu terdekat. Rama berdiri sendirian di ruang tamu dinginnya, menatap serpihan kertas di lantai. Untuk pertama kalinya, ia merasa pertahanannya goyah. Gadis ini, yang ia yakini serakah, baru saja merobek uang yang bisa membuatnya kaya. Dan ia menolak Rama dengan martabat yang mengejutkan. Bab 2. Kehangatan yang ditolak. 1. Aroma di pagi hari. Pagi pertama Ita di penthouse megah Rama dimulai sangat awal. Alih-alih bersantai atau menikmati kemewahan, Ita bergegas ke dapur luas yang didominasi baja anti karat dan peralatan mahal yang tampak jarang disentuh. Ita sadar, misi utamanya adalah melindungi Rama. Tetapi ia tahu pertahanan yang paling kokoh dimulai dari dalam. Ia ingin menanamkan kehangatan di rumah yang terlalu dingin ini. Ia tidak memasak makanan mewah. Ia memasak makanan rumahan yang sederhana namun bergizi. Nasi goreng kampung dengan telur mata sapi sempurna dan acar timun segar. Aroma bawang, bumbu, dan nasi yang digoreng menyebar ke seluruh ruang tamu minimalis, memberikan kehidupan yang asing di sana. Ita meletakkan 2 piring di meja makan panjang, yang biasanya hanya diisi oleh laptop atau tumpukan dokumen. Ia juga membuat secangkir kopi hitam pahit untuk Rama dan teh jahe hangat untuk dirinya sendiri. 2. Konfrontasi sarapan. Rama muncul tepat pukul 7. Ia sudah berpakaian jas mahal, rapi, dan siap menuju kantor. Langkah kakinya yang tegas terhenti begitu mencium aroma yang menyeruak. Kerutan muncul di dahinya. Apa-apaan ini? Tanya Rama. Suaranya dingin dan tidak senang. Ita yang sedang duduk di kursinya tersenyum ramah. Selamat pagi, Tuan Rama. Saya membuat sarapan. Saya harap Anda suka nasi goreng kampung. Ini sarapan yang paling cepat dan bergizi untuk memulai hari. Rama berjalan mendekat, melihat piring yang berisi nasi goreng sederhana itu. Wajahnya menunjukkan campuran terkejut dan jijik. Singkirkan ini, perintah Rama tegas. Tapi Tuan Rama, aku tidak makan makanan seperti ini. Potongnya tajam. Aku punya catering pribadi yang sudah diatur. Aku benci bau masakan yang menyebar ke seluruh penthouse. Ita masih mencoba. Saya lihat kulkas Anda kosong, Tuan. Makanan beku dan minuman energi bukan asupan yang baik untuk memimpin perusahaan. Nasi goreng ini, aku tidak peduli. Sela Rama, meninggikan suaranya. Dengarkan aku, Ita. Kau di sini untuk hutang budi, bukan untuk menjadi istri. Apalagi koki. Jangan pernah mencoba mengubah aturan di rumah ini. Dan jangan pernah mencoba berpura-pura menjadi istri yang peduli. Itu menjijikkan. Ita menunduk. Kehangatan di matanya sedikit meredup karena kata-kata Rama. Lagi pula, Rama melihat jam tangannya. Aku tidak punya waktu untuk drama pagi ini. Makan sarapan yang kau buat sendiri. Dan ingat, kau bukan koki. Aku tidak butuh perhatianmu. Aku butuh ketenangan. Rama berbalik, mengambil kunci mobilnya, dan pergi tanpa menoleh ke belakang. 3. Misi dimulai. Ita ditinggalkan sendirian di meja makan.
Di antara dua piring nasi goreng yang mengepulkan aroma yang kini terasa menyedihkan. Ia berusaha keras menahan air matanya, meyakinkan dirinya bahwa kebencian Rama adalah bagian dari misi. Baiklah, Tuan Rama, bisik Ita pada piring kosong di hadapannya. Jika kehangatan tidak bisa masuk melalui perut, maka ia akan masuk melalui otak. Ia mengambil piring Rama, memindahkannya ke dapur, dan mulai membersihkan semuanya dengan teliti. Ia tidak menyentuh makanan itu. Nafsu makannya hilang. Setelah membersihkan dapur, Ita mengambil tas usangnya, berisi laptop pribadi dan buku catatan. Berdasarkan informasi dari Nyonya Adelia, hari ini adalah hari pertamanya bekerja. Ia tiba di kantor pusat Wiratama Group. Nyonya Adelia, tanpa sepengetahuan Rama, menempatkan Ita di divisi analisis data dan risiko keuangan. Sebuah departemen yang tersembunyi jauh di lantai dasar, tetapi memiliki akses penuh ke sistem perusahaan. Ketika Ita melapor, manajer di sana tampak bingung. Anda Ita, istri Tuan Rama, kenapa Anda ditempatkan di sini? Ini pekerjaan data yang sangat membosankan, Nona. Ita tersenyum tulus. Saya suka angka, dan saya suka hal yang membosankan. Saya di sini untuk bekerja. Di bilik kerjanya yang kecil, Ita menyalakan komputer. Dalam sepersekian detik, gadis gendut yang lembut di meja sarapan menghilang. Yang tersisa hanyalah seorang analis yang tajam. Ia mulai memeriksa log transaksi, pola investasi, dan terutama, data keamanan siber. Ia tahu, di antara jutaan angka itu, ia harus mencari jarum, bukti ancaman politik yang mengintai Rama. Ita mulai mengaitkan data-data yang tampak tidak berhubungan. Waktu server perusahaan down secara misterius minggu lalu, dengan jadwal pertemuan politik Rama yang dibatalkan mendadak sebulan yang lalu. Bab 3. Mata-mata di meja kerja. 1. Perintah dari kegelapan. Ita sudah bekerja selama seminggu di divisi analisis data. Ia tenggelam dalam pekerjaannya, perlahan-lahan menyusun pola kejanggalan di sistem. Rama sendiri sama sekali tidak tahu Ita bekerja di sana, apalagi sebagai istrinya. Ita sengaja menjaga profilnya serendah mungkin di kantor. Siang itu, Ita menerima telepon yang sangat rahasia dari Nyonya Adelia. Ita, kau harus pindah. Suara Adelia terdengar tegang. Bukan ke kantor, tapi ke sayap pribadi Rama. Kau harus menjadi asistennya. Dia akan murka. Tapi ini adalah satu-satunya cara bagimu untuk memiliki akses langsung ke jadwal pribadinya dan semua komunikasinya yang sensitif. Tapi, Nyonya Adelia, bukankah itu justru akan membuat Tuan Rama semakin membenci saya? Tanya Ita cemas. Biarkan saja. Jawab Adelia getir. Kebenciannya terhadapmu sekarang adalah perisai. Mereka tidak akan menduga aku akan menempatkanmu di bawah hidungnya. Ancaman itu semakin dekat. Ita, kau harus segera berada di sisinya. Aku sudah bicara dengan kepala personalia. Kau akan mulai sore ini juga. Ita menarik napas panjang. Ia tahu konsekuensinya. Rama akan menganggapnya sebagai musuh terbuka. Tetapi hutang budi dan tugas perlindungan jauh lebih penting. 2. Murka di lantai eksekutif. Pukul 14. Ita tiba di lantai eksekutif. Penampilannya yang sederhana dan tubuhnya yang besar langsung menarik perhatian para karyawan ramping dan berpakaian mahal. Kepala personalia yang gemetar mengantar Ita menuju kantor asisten pribadi Rama. 15 menit kemudian, Rama kembali dari pertemuan. Ia berhenti mendadak saat melihat sosok Ita duduk di meja tepat di luar ruang kerjanya. Di atas meja itu sudah ada papan nama minimalis berbunyi, Ita, asisten eksekutif. Wajah Rama memerah. Ini bukan lagi sikap dingin. Ini adalah kemarahan murni. Apa yang kau lakukan di sini? Geram Rama. Suaranya rendah dan mengancam. Ita segera berdiri, mencoba untuk tetap tenang. Selamat sore, Tuan Rama. Saya ditugaskan di sini sebagai asisten eksekutif baru Anda. Ini surat perintah tugas dari personalia. Rama tidak mengambil surat itu. Ia menyambar papan nama Ita dan membantingnya ke lantai marmer hingga pecah. Ini pasti pekerjaan ibu tiriku. Rama mendekat. Tatapannya menyala. Dia tidak puas hanya menempatkanmu di rumah. Sekarang dia menempatkan mata-mata gendutnya di kantor pribadiku. Sudah kubilang, aku tidak butuh perawat dan aku tidak butuh mata-mata. Tuan Rama,
Saya hanya menjalankan tugas saya. Tugasmu adalah membuat hidupku menderita. Potong Rama. Kau pikir dengan merobek cek itu aku akan percaya kau tidak serakah? Kau di sini untuk mencuri rahasia. Atau kau di sini untuk mencari keuntungan dariku? Ita tetap berdiri tegak. Ia tahu ini adalah saatnya ia harus menunjukkan ketegasannya. Saya tidak peduli apa yang Anda pikirkan tentang saya atau tentang fisik saya. Tuan Rama. Balas Ita. Suaranya stabil. Anda boleh membenci saya. Anda boleh menghina saya. Tapi saya tidak akan pergi dari sini. Saya adalah asisten eksekutif Anda. Dan saya akan melakukan pekerjaan saya dengan baik. 3. Batasan yang ditarik. Rama tertawa sinis. Tawa yang menusuk hati Ita. Berani sekali kau. Aku akan pastikan kau dipecat sore ini juga. Anda tidak bisa. Tuan Rama. Jawab Ita. Menunjukkan sisi cerdasnya. Surat perintah tugas saya dikeluarkan dengan persetujuan Dewan Komisaris atas permintaan Nyonya Adelia. Jika Anda memecat saya tanpa alasan jelas, apalagi hanya karena masalah pribadi dan fisik, itu akan memicu konflik besar di Dewan. Apakah Anda ingin perusahaan tahu bahwa Anda tidak profesional dalam mengelola staf Anda? Hanya karena Anda tidak suka dengan tubuh tidak ideal yang Anda lihat. Rama terdiam. Ia membenci kenyataan bahwa Ita benar. Memecat Ita sekarang akan menciptakan drama yang justru akan menarik perhatian yang harus ia hindari. It selalu selangkah di depannya. Rama menarik napas panjang. Mencoba mengendalikan amarahnya. Baik, kau mau di sini. Silakan. Tapi dengarkan baik-baik. Jangan sentuh apapun. Jangan bicara sepatah kata pun. Kecuali jika aku memintanya. Dan jika ada satu kesalahan kecil saja dalam tugasmu, aku tidak akan hanya memecatmu. Aku akan pastikan kau dan bibimu tidak akan pernah mendapatkan pekerjaan apapun di kota ini. Saya mengerti. Tuan Rama. Jawab Ita. Membungkuk sedikit. Saya tidak akan mengecewakan pekerjaan Anda. Rama membanting pintu kantornya. Meninggalkan Ita di meja asisten. Ita merasakan tatapan penuh rasa ingin tahu dan jijik dari semua karyawan di sekitarnya. Ia duduk kembali, mengabaikan mereka. Ia membuka laptopnya. Meskipun Rama murka, Ita kini memiliki akses ke semua yang ia butuhkan untuk menjalankan misinya, melindungi Rama dari bahaya yang bahkan tidak disadari oleh pria itu. Bab 4. Analis diam dan ancaman yang dibungkam. 1. Kebencian yang mendidih. Beberapa hari setelah Ita dipindahkan ke kantor eksekutif, suasana kerja menjadi tegang dan dingin. Kebencian Rama terhadap Ita meningkat drastis. Ia melihat Ita setiap hari dan kebenciannya terhadap ibu tiri selalu diproyeksikan kepada istrinya. Rama memperlakukan Ita seperti perabot yang tidak disukai. Ia tidak pernah memberinya tugas lisan, melainkan melemparkan memo yang dicetak. Jika Ita mengajukan pertanyaan, ia akan menjawabnya dengan nada sinis atau mengabaikannya sama sekali. Ita, di sisi lain, menjalankan tugasnya dengan presisi luar biasa. Ia mengatur jadwal Rama dengan sempurna, menyiapkan dokumen yang bahkan belum diminta, dan memisahkan surel-surel penting dari sampah dengan akurat. Ia adalah asisten eksekutif yang sempurna, meski tanpa interaksi. Dalam keheningan itu, Rama mencari-cari kesalahan. Ia ingin sekali menemukan celah, bukti bahwa Ita adalah mata-mata yang tidak kompeten, agar ia bisa memecatnya. Namun, ia tidak menemukannya. Yang ia temukan hanyalah efisiensi yang menjengkelkan. 2. Anomali dalam jadwal. Ita tahu, tugasnya bukan hanya mengatur kopi dan rapat, tetapi menemukan celah. Ia fokus pada jadwal Rama yang bersifat politis, pertemuan dengan pejabat pemerintah, lobi bisnis, dan acara gala. Suatu malam, saat bekerja lembur, Rama sudah pulang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ita menganalisis jadwal 3 minggu ke depan. Ia memperhatikan detail kecil. Rama dijadwalkan menghadiri acara makan malam informal dengan stakeholder penting di luar kota pada akhir pekan. Di mata orang biasa, ini adalah acara bisnis biasa. Tetapi bagi Ita, yang sudah menganalisis pola ancaman cyber dan data politik, ada anomali. Pola anomali 1. Lokasi acara makan malam itu terletak di resort terpencil yang baru dibuka, yang secara mengejutkan dimiliki oleh perusahaan yang baru saja kehilangan tender besar dari Wiratama Group. Pola anomali 2.
Dalam komunikasi surel terkait acara tersebut, Ita mendeteksi adanya penggunaan kata kunci dan frasa yang sama persis dengan yang ia temukan di log server yang diserang 2 bulan lalu, frasa yang digunakan untuk memanipulasi jadwal. Pola anomali 3. Rama diminta datang tanpa didampingi pengawal pribadi, dengan alasan kerahasiaan dan informalitas. Ita menyadari, ini adalah jebakan. Mereka ingin mengisolasi Rama di luar kota, jauh dari perlindungan Wiratama, untuk menjatuhkan atau mungkin menculiknya. 3. Solusi sunyi sang analis. Ita tidak bisa langsung memberi tahu Rama. Rama tidak akan pernah mempercayainya. Bahkan mungkin menuduhnya berhayal atau mencoba menggagalkan acara penting. Ita harus menggagalkan ancaman itu secara diam-diam. Ita menggunakan keahlian analisisnya untuk menemukan titik lemah acara tersebut, logistik. Aksi senyap. Ita secara anonim mengirimkan surel ke Dinas Kebersihan dan Dinas Pemadam Kebakaran setempat. Ia menyertakan laporan yang sangat teknis dan palsu tentang pelanggaran kode bangunan dan risiko kebakaran tinggi di area resort tersebut, serta masalah limbah yang tidak higienis. Efek domino. Laporan Ita yang detail dan berbasis data itu dianggap kredibel. Pagi hari berikutnya, resort tersebut mendadak didatangi tim inspeksi mendadak. Hasil, acara makan malam itu mendadak dibatalkan oleh stakeholder karena masalah mendesak dengan lokasi. 4. Kebingungan Rama. Pagi itu, Rama memasuki kantor dengan wajah lebih muram dari biasanya. Batalkan jadwal akhir pekan. Perintahnya dingin kepada Ita. Baik, Tuan Rama. Jawab Ita. Mengetik dengan tenang. Mereka membatalkannya. Ada masalah di lokasi. Entah kenapa tiba-tiba ada inspeksi mendadak. Konyol. Gerutu Rama. Ia frustrasi karena pertemuan penting itu gagal. Tetapi ia tidak melihat benang merahnya. Ia menatap Ita dengan curiga. Jangan pernah berpikir untuk tersenyum. Kau pasti senang, kan? Jadwal kerjaku berkurang. Saya hanya senang urusan Anda selesai. Tuan Rama. Jawab Ita datar. Menjaga nada suaranya profesional. Rama tidak bisa membuktikan apa-apa. Ita tidak melakukan kesalahan apapun dalam pekerjaan asistennya. Namun, ia merasa ada yang tidak beres. Bagaimana bisa masalah yang begitu spesifik muncul tepat waktu untuk menggagalkan acara itu? Rama, yang terbiasa melihat dunia sebagai konspirasi, hanya bisa mengaitkan misteri itu kembali ke ibu tirinya. Ia yakin itulah yang bekerja, dan Ita adalah pelaksana yang sangat patuh. Kebenciannya terhadap Ita semakin menguat. Bukan karena Ita tidak berguna, tetapi karena Ita terlalu efektif dalam menjadi alat yang mengganggu hidupnya, persis seperti yang ia tuduhkan pada ibu tirinya. Ia tidak tahu bahwa keberhasilannya tetap aman adalah karena gadis yang ia hina itu duduk diam, memasang perisai dari balik laptopnya. Bab 5. Pengkhianatan dan martabat. 1. Kedatangan tak terduga. Ita sedang berada di meja kerjanya, menyusun laporan analisis risiko harian Rama, ketika suasana di lantai eksekutif tiba-tiba gaduh. Bibi Maya, dengan pakaian yang mencolok dan riasan berlebihan, muncul di depan lift, berteriak memanggil nama Ita. Penjaga keamanan berusaha menahannya, tetapi Bibi Maya dengan cepat menyelinap. Ita, kau pikir kau bisa menikmati harta ini sendirian? Hah, teriak Bibi Maya. Suaranya menusuk keheningan yang mahal di lantai itu. Ita segera berdiri. Wajahnya memucat karena malu dan terkejut. Ia tahu, Bibi Maya pasti kehabisan uang dan datang untuk mengancamnya. Kehadiran Bibi Maya di sini bisa membahayakan seluruh misi Ita. Bibi, jangan di sini, bisik Ita, mendekati bibinya. Diam, aku sudah lunas membayarmu. Bibi, seharusnya kau memberiku lebih. Mana uangku? Ita, kenapa kau masih duduk di kursi asisten rendahan ini? Padahal suamimu orang terkaya. Raung Bibi Maya, menarik-narik lengan baju Ita. Semua karyawan yang tadinya sibuk berpura-pura tidak melihat kini menatap dengan mata lebar. 2. Rama sang saksi. Saat itu, pintu kantor Rama terbuka. Rama keluar, marah karena kebisingan yang mengganggu konsentrasinya. Ekspresinya langsung berubah dari jengkel menjadi penghinaan yang puas saat melihat Bibi Ita. Ah, jadi ini motifnya. Keluarga miskin ini hanya serakah. Tembok pertahanan Ita hanyalah sandiwara. Rama bersandar di kusen pintu,
menyaksikan drama itu, siap untuk memecat Ita saat itu juga dengan alasan mempermalukan perusahaan. Bibi, saya tidak punya uang lagi untuk Anda, kata Ita lembut namun tegas. Hutang budi sudah lunas. Sekarang, ini hidup saya. Lunas. Bibi Maya tertawa sinis. Kau pikir aku melunasi hutang karena budi? Aku melunasinya karena uang dari Nyonya Adelia. Kau adalah barang dagangan. Kau dijual. Dan sekarang, aku menuntut komisiku. Beri aku uang. Atau aku akan berteriak pada semua orang bahwa pernikahanmu ini palsu dan kau hanya mata-mata. Ita tetap tenang. Ia tahu ancaman itu adalah hal terburuk. Anda tidak perlu mengancam. Bi. Pernikahan ini memang. Plak. Tangan Bibi Maya mendarat keras di pipi Ita. Suara tamparan itu nyaring. Memecah keheningan di seluruh lantai eksekutif. Ita terhuyung. Tetapi ia tidak jatuh. Ia memegangi pipinya. Matanya masih menatap Bibi Maya. Bukan dengan amarah. Melainkan dengan kesedihan yang tak terhingga. Jangan berani-berani kau menentangku. Ita, kau tidak punya siapa-siapa lagi. Teriak Bibi Maya. Tangannya terangkat lagi. 3. Intervensi yang mengejutkan. Sebelum Bibi Maya sempat melayangkan tamparan kedua, sebuah suara tajam memotong suasana. Cukup, Rama. Yang tadinya hanya menjadi penonton, tiba-tiba berjalan mendekat. Ia tidak mendekati Ita atau Bibi Maya, melainkan berhadapan dengan Bibi Maya. Kau pikir kau siapa berteriak di perusahaan ini? Tanya Rama. Nadanya mengandung otoritas dan bahaya yang murni. Kau datang ke sini, membuat keributan, dan menuntut uang dari istriku di depan umum. Kau bilang dia barang dagangan. Baik, Rama mengeluarkan dompetnya, mengambil setumpuk uang tunai tebal, dan melemparkannya ke wajah Bibi Maya. Ambil uang sampah itu, dan enyah dari sini. Jika kau berani menginjakkan kaki lagi di lantai ini, atau mengganggu istriku lagi. Rama menatap Bibi Maya dengan pandangan yang membuat Bibi Maya gemetar. Aku akan pastikan kau akan menghabiskan sisa hidupmu di tempat yang tidak akan pernah bisa kau temukan jalan keluarnya. Bibi Maya, yang tadinya marah, mendadak takut. Ia cepat-cepat memungut uang itu dan melarikan diri. Sesekali melirik Rama dengan ketakutan. 4. Kebingungan Rama. Keheningan kembali melanda. Para karyawan kembali ke meja mereka. Tetapi diam-diam tetap mengamati. Rama berbalik. Menatap Ita yang masih memegangi pipinya yang merah. Rama melihat air mata yang ditahan Ita. Bukan air mata kelemahan. Melainkan air mata kesedihan dan martabat yang terluka. Rama baru saja membela Ita. Ia baru saja melindungi istrinya. Bukan karena cinta, tetapi karena ia membenci kekacauan dan kebisingan. Dan ia membenci melihat wanita tua serakah lainnya mencoba memeras. Kau, Rama menunjuk Ita. Nadanya kembali dingin dan penuh kecurigaan. Jangan pernah berpikir aku membela dirimu. Aku membela nama baik perusahaan. Sekarang, pergilah ke toilet, bersihkan dirimu. Dan jangan pernah berani membawa masalah pribadimu ke sini lagi. Ita hanya mengangguk pelan. Terima kasih, Tuan Rama. Saat Ita berjalan pergi, Rama melihat punggung Ita. Ia melihat kelembutan di balik tubuh besarnya. Dan ia melihat betapa Ita berusaha keras menjaga martabatnya meskipun dihina oleh bibinya sendiri. Rama duduk di kursinya. Untuk pertama kalinya, ia mempertanyakan naratifnya sendiri. Jika dia hanya serakah, kenapa dia tidak mengambil uang dariku, tapi malah dipukul oleh bibinya sendiri? Rama merasa ada beban yang sedikit bergeser di hatinya, bercampur dengan kebencian dan kebingungan. Ita adalah misteri yang semakin sulit ia pecahkan. Bab 6. Jaring politik dan analisis lintas batas. 1. Malam di meja kerja. Insiden tamparan Bibi Maya berlalu, tetapi meninggalkan bekas yang dalam, baik di pipi Ita maupun di benak Rama. Rama, meski bersikap lebih dingin dari sebelumnya untuk menutupi rasa malunya karena telah membela Ita, mulai mengawasi Ita secara diam-diam. Ita mengabaikan rasa sakit dan pandangan Rama. Setelah jam kerja, ketika lantai eksekutif sepi, Ita memulai pekerjaan intinya. Tugas barunya sebagai asisten Rama memberinya akses ke surel dan dokumen rahasia Rama, bahan bakar murni untuk misinya. Ita segera menyadari bahwa ancaman terhadap Rama jauh lebih besar dan kompleks daripada sabotase sederhana di perusahaan.
Rama sedang dalam proses negosiasi tender infrastruktur senilai triliunan rupiah dengan pemerintah. Sebuah proyek yang syarat dengan kepentingan politik. 2. Membongkar jaring-jaring data. Ita mengalihkan fokusnya dari data keuangan ke komunikasi. Ia menggunakan kecerdasannya di bidang analisis data dan bahasa untuk mencari anomali di antara ribuan surel dan draft kontrak. Pola pengiriman surel ganjil. Ita menemukan bahwa beberapa draft penting proyek selalu disalin ke alamat surel yang tampak tidak berhubungan, milik seorang pensiunan pejabat BUMN yang diketahui memiliki hubungan dekat dengan saingan politik Wiratama Group. Ini jelas bocoran dari orang dalam. Perbedaan terminologi. Ita membandingkan bahasa yang digunakan Rama dalam rapat lisan dengan terminologi yang ada di dokumen final. Ada perbedaan halus, beberapa klausul sensitif tampaknya diperhalus dalam dokumen final, yang pada kenyataannya justru membuka celah hukum bagi pihak saingan untuk mengajukan keberatan atau bahkan tuntutan di kemudian hari. Logistik pertemuan rahasia. Ita melacak jadwal Rama. Rama memiliki serangkaian pertemuan di luar kantor yang tidak pernah ia sebutkan. Ita menggunakan aplikasi mapping dan data GPS untuk mengidentifikasi lokasi pertemuan itu, bukan kantor bisnis, melainkan properti milik yayasan sosial yang dikelola oleh Nyonya Adelia. Ita menyimpulkan, Rama sedang dimanipulasi dari dua sisi. Pihak luar saingan politik menerima bocoran untuk menjatuhkannya secara bisnis, dan pihak dalam Nyonya Adelia menggunakan pertemuan rahasia untuk melindunginya melalui jalur non-bisnis, menyembunyikan ancaman itu darinya. 3. Peringatan rahasia. Suatu malam, Ita menemukan draft kontrak yang akan ditandatangani Rama lusa. Klausul yang diperhalus itu akan menjebak Rama dalam pertanggungjawaban hukum yang besar jika proyek itu gagal. Ini adalah jebakan politik yang dipasang dengan sangat rapi. Ita tahu ia harus bertindak. Ia tidak bisa mengubah dokumen itu, dan ia tidak bisa berbicara. Ita memilih jalan yang cerdas. Ia mencetak draft kontrak itu, dan dengan pena merah, ia menggarisbawahi dan membuat anotasi pertanyaan logika pada celah-celah hukum yang berbahaya itu. Ia tidak memberikan solusi, hanya pertanyaan. Contoh anotasi Ita. Klausul 4. Mengapa hanya Wiratama yang menanggung risiko lingkungan? Padahal proyek ini adalah kemitraan. Halaman 12. Terminologi ini bertentangan dengan UU Nomor 5 Tahun 2024. Apakah ada pengecualian yang disertakan? Ita meninggalkan dokumen yang sudah dianotasi itu di atas meja rapat pribadi Rama, tepat di samping cangkir kopi Rama, di tempat yang pasti akan dilihat oleh Rama sebelum rapat penandatanganan esok hari. 4. Reaksi Rama. Kekaguman dan ketakutan. Keesokan paginya, Rama masuk kantor dengan tergesa-gesa. Wajahnya tegang. Ia melihat dokumen yang dianotasi itu. Rama membaca anotasi Ita. Ia mengerutkan dahi. Anotasi itu tidak menyerang atau menyalahkan, tetapi murni pertanyaan logis yang sangat tajam dan berbasis hukum. Pertanyaan-pertanyaan itu membuat Rama, yang mengira ia sudah meneliti dokumen itu dengan baik, merinding. Sial, Rama membanting dokumen itu ke meja. Ia menyadari bahwa jika ia menandatangani kontrak itu tanpa mengubah klausul yang disorot Ita, ia akan terjebak. Rama keluar dari kantornya, menatap Ita yang sedang mengetik dengan tenang. Kau, Rama menunjuk, siapa yang menyuruhmu menyentuh dokumen itu? Ita segera berdiri. Tidak ada, Tuan Rama. Itu adalah tugas screening draft terakhir. Saya hanya mengajukan pertanyaan berdasarkan logika yang saya temukan. Logika. Rama berjalan mendekat. Ia marah. Tetapi ada nada lain dalam suaranya. Campuran ketakutan dan kekaguman. Ini adalah dokumen hukum. Ita, bagaimana mungkin kau, seorang asisten, melihat celah yang dilewatkan oleh seluruh tim hukumku? Ini adalah manipulasi ibu tiriku, kan? Dia memaksamu melakukannya. Nyonya Adelia tidak tahu apa-apa tentang ini. Tuan Rama, jawab Ita. Suaranya meyakinkan. Saya hanya tidak ingin Anda dirugikan. Rama menatap Ita lama. Pipi Ita sudah sembuh, tetapi matanya tetap tulus. Ia melihat kecerdasan Ita, bukan sebagai ancaman fisik, melainkan sebagai ancaman terhadap persepsinya sendiri. Rama mengambil dokumen itu dan kembali ke kantornya tanpa sepatah kata pun. Ia membatalkan penandatanganan kontrak dan memanggil tim hukumnya untuk pertemuan mendadak.
Di balik pintu kantornya yang tertutup, Rama berpikir, dia menyelamatkanku. Lagi, dia mempertaruhkan segalanya hanya untuk menulis beberapa pertanyaan logis. Apakah ini benar-benar hanya karena hutang budi? Atau ibu tiriku benar, bahwa dia adalah tameng terbaikku? Di luar, Ita menghela napas lega. Ia tahu Rama marah. Tetapi ia juga tahu, Rama aman. Misi kecilnya berhasil. Bab 7. Kecurigaan yang membingungkan dan puzzle ibu tiri. 1. Pergeseran kecurigaan Rama. Setelah insiden kontrak, sikap Rama terhadap Ita menjadi lebih kompleks. Kebenciannya masih mendominasi, tetapi kini diselingi oleh kebingungan dan pengawasan yang ketat. Di kantor, Rama mulai memperlakukan Ita seperti sebuah anomali yang harus ia pecahkan. Ia memberikan tugas-tugas random dan mustahil, hanya untuk melihat Ita gagal. Namun Ita selalu menyelesaikannya dengan sempurna. Contoh, Rama meminta Ita menemukan data arsip yang sangat lama. Ita menemukannya dalam waktu singkat, tidak menggunakan sistem digital canggih, melainkan menggunakan logika pengarsipan sederhana yang diabaikan oleh teknologi modern. Setiap keberhasilan Ita membuat Rama semakin yakin bahwa Ita adalah agen ibu tirinya. Namun, Ita tidak pernah meminta kenaikan gaji, tidak pernah melaporkan apapun kepada It, dan Ita bahkan tidak menggunakan uang yang Rama berikan setelah insiden Bibi Maya. Rama mulai menyadari, gerak-gerik Ita tidak seperti mata-mata yang termotivasi oleh uang. Ita benar-benar bertindak sebagai pelindung. Rama melihat bagaimana Ita mengatur jadwalnya agar ia tidak bertemu dengan orang-orang tertentu, atau bagaimana Ita selalu memastikan doorlock kantornya terkunci 2 kali sebelum Rama pergi. Mengapa? Mengapa seorang wanita yang ia hina dan benci dengan sepenuh hati mau mempertaruhkan reputasinya hanya untuk menjaga pria yang ia benci tetap aman? Rama terperangkap dalam pertanyaan itu. 2. Investigasi ibu tiri. Ita, di sisi lain, merasa bahwa ia tidak bisa menyelesaikan misinya hanya dengan melindungi Rama dari ancaman luar. Ia harus memahami akar kebencian Rama dan misteri di balik kasih sayang It yang tersembunyi. It adalah kunci untuk membuka seluruh konflik. Ita menggunakan akses surel dan catatan pertemuan Rama untuk menganalisis data-data lama tentang It. Ia tidak mencari bukti kejahatan, melainkan bukti motif. Analisis data keuangan. Ita menemukan bahwa selama bertahun-tahun, It selalu menyumbangkan sebagian besar kekayaan pribadinya untuk yayasan sosial dan anak yatim, bukan untuk partai politik. Wanita ini tidak haus kekuasaan, melainkan haus pengakuan. Pola komunikasi rahasia. Ita melacak pertemuan rahasia It. It sering bertemu dengan beberapa pejabat tinggi keamanan dan mantan pengawal yang dulunya bekerja untuk mendiang ayah Rama. It tidak berdiskusi tentang bisnis Wiratama, melainkan tentang keamanan pribadi Rama dan ancaman dari pihak ketiga. Perubahan gaya hidup. Ita menemukan bahwa setelah kematian ayah Rama, It dengan cepat menjual semua asetnya yang bersentuhan dengan politik dan mengalihkan fokus ke amal. Rama yakin It melakukannya untuk menutupi jejak, tetapi Ita melihatnya sebagai upaya tulus untuk menarik diri dari bahaya demi melindungi warisan suaminya. 3. Petunjuk dari foto lama. Suatu sore, saat Rama sedang ada rapat penting, Ita membersihkan meja kerjanya, tugas yang Rama berikan untuk menguji kesabarannya. Ita menemukan laci yang terkunci, yang ternyata berisi kotak kenangan pribadi Rama. Ita enggan melanggar privasi Rama, tetapi naluri pelindungnya mendorongnya. Di dalam kotak itu, Ita menemukan sebuah foto lama, foto Rama saat remaja, berdiri canggung di samping ayahnya dan It. It saat itu terlihat muda dan sangat bahagia, memeluk bahu Rama. Di balik foto itu, ada tulisan tangan yang indah, untuk Ramaku. Kebahagiaan dan keamananmu adalah segalanya. Selamanya. Bunda. Ita terkejut. Tulisan tangan itu jelas milik It. Ita menyadari. Label, Bunda, itu tidak pernah muncul lagi setelah kematian ayah Rama. It tidak hanya peduli, tetapi pernah dicintai oleh Rama. Apa yang terjadi di antara mereka? Ita menyimpulkan bahwa perselisihan mereka pasti dipicu oleh suatu kejadian dramatis setelah foto itu diambil, yang membuat Rama salah menafsirkan kasih sayang It sebagai manipulasi. Ita menyadari bahwa misinya kini harus berkembang. Ia harus menjadi jembatan antara Rama dan It, serta melindungi Rama dari musuh luar.
4. Hadiah yang ditolak lagi. Malam itu, Rama pulang larut. Ia masuk ke kamar kerjanya. Melihat Ita sudah menunggunya dengan segelas air mineral dan dokumen yang tersusun rapi. Kau masih di sini, komentar Rama. Lelah dan dingin. Ya, Tuan Rama, tugas saya sudah selesai, jawab Ita. Rama, tanpa diduga, mengeluarkan sekotak coklat mahal dari tasnya. Bukan untuk Ita, melainkan untuk dirinya sendiri. Rama melihat Ita, dan ia merasa ada dorongan aneh. Sebuah dorongan untuk memberi Ita imbalan atas keberhasilan penyelamatan kontraknya. Ia mengambil satu kotak kecil coklat dan meletakkannya di meja Ita. Ambil, imbalan atas keheninganmu hari ini, kata Rama, enggan menatap mata Ita. Ita menatap coklat mahal itu, lalu menatap Rama. Saya tidak bisa menerimanya, Tuan Rama. Pekerjaan saya sudah dibayar dengan melunasi hutang budi. Rama merasa kesal. Selalu saja hutang budi. Bisakah kau tidak membuat semuanya menjadi sulit? Ambil saja. Tidak, jawab Ita dengan senyum kecil. Jika Anda benar-benar ingin berterima kasih, terima saja pekerjaan saya apa adanya. Rama mengambil coklat itu kembali dengan kasar dan membanting pintu kamarnya. Ia marah. Tetapi di dalam, ia merasa ada sesuatu yang bergetar. Ita bukan hanya menolak uang, tetapi kini menolak hadiah kecil. Sebuah penolakan yang membuktikan bahwa Ita benar-benar tidak tertarik pada kekayaan Rama. Rama membuka coklat itu dan memakannya sendiri. Tetapi rasanya hambar. Ia tidak bisa berhenti memikirkan foto lama itu dan mengapa seorang wanita sepintar Ita mau menderita di bawah kebenciannya hanya demi misi yang begitu tulus. Bab 8. Jembatan kehangatan yang sunyi. 1. Strategi 3 sisi. Setelah menemukan foto lama dan memahami bahwa It sebenarnya sangat peduli, Ita memutuskan bahwa langkah terbaik untuk melindungi Rama adalah dengan menyembuhkan akar kebenciannya. Rama yang dikuasai kebencian adalah target yang rapuh. Ita tidak bisa memaksa mereka berbaikan. Ia harus menggunakan kecerdasannya untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan mereka melihat kebenaran. Strategi Ita, aksi simbolis, menggunakan kehangatan nonverbal yang sulit ditolak Rama. Penyampaian bukti, memberi Rama bukti kecil dan tidak langsung tentang kasih sayang It. Kesempatan bertemu, menciptakan situasi di mana Rama dan It harus berinteraksi tanpa adanya tekanan politik. 2. Memasak di tengah malam. Ita tahu Rama memiliki jam kerja yang tidak teratur dan sering melewatkan makan malam, hanya mengonsumsi makanan ringan atau kopi. Ia juga tahu It sering menelepon Rama, tetapi panggilan itu selalu ditolak. Suatu malam, Ita tinggal di dapur sampai larut. Ia tidak memasak nasi goreng, yang sudah ditolak Rama. Ia memasak sup daging bening yang sangat sederhana dan bergizi, yang mengingatkannya pada masakan mendiang orang tuanya. Aroma kaldu yang hangat memenuhi penthouse. Ita sengaja meninggalkan sup daging itu di atas kompor dengan catatan kecil. Tuan Rama, kaldu ini baik untuk mengembalikan energi. Silakan dimakan. Ita tidak menunggu. Ia segera masuk ke kamarnya. Kira-kira pukul 1 dini hari. Rama pulang. Lelah dan perutnya sakit karena hanya minum kopi. Ia mencium aroma sup itu. Ia marah. Tetapi rasa laparnya lebih besar. Ia melihat sup daging itu. Lalu melihat catatan Ita yang netral. Rama mengambil mangkuk. Ia tidak ingin Ita tahu ia makan. Ia makan sup itu di ruang kerjanya yang gelap. Kehangatan sup itu, rasa tulus dari masakan rumahan, menyentuh sesuatu di dalam dirinya yang telah lama mati rasa. Ia tidak tahu itu adalah simbol kasih sayang yang diam-diam dikirimkan Ita kepadanya. 3. Petunjuk di dokumen. Di kantor, Ita memanfaatkan tugasnya menyusun arsip lama Rama. Ia sengaja menempatkan satu dokumen yang telah ia edit di antara tumpukan yang harus ditinjau Rama. Dokumen itu adalah draft memo yang ditulis It sesaat setelah kematian ayah Rama. Memo itu berisi strategi keuangan yang rumit untuk melindungi aset Rama agar tidak disentuh oleh pihak politik. Rama selalu mengira It melakukan itu untuk menguasai aset. Ita tidak mengubah konten memo. Ia hanya melampirkan salinan surel dari It kepada seorang pengacara terpercaya. Dari Adelia Wiratama kepada tim hukum rahasia. Isi: lakukan semua proses hukum ini. Jangan sampai Rama tahu. Dia harus fokus pada kuliahnya, bukan pada kekacauan ini. Saya akan menanggung semua risikonya.
Ita meletakkan dokumen itu di meja Rama. Dengan judul, Arsip Keuangan Periode Krusial. Rama menemukan dokumen itu. Ia membaca memo It tentang melindungi asetnya dan terkejut. Namun, ketika ia membaca lampiran surel itu, It sengaja mengambil risiko hukum demi melindungi masa kuliahnya. Dinding logisnya retak. Jika It serakah, mengapa dia mengambil risiko itu atas nama dirinya sendiri, dan bukan atas namaku? Rama merasakan keraguan yang mendalam terhadap kebencian yang selama ini ia pegang teguh. 4. Pertemuan yang tidak terhindarkan. Ita kemudian menciptakan kondisi di mana Rama dan It harus bertemu. Ia membatalkan jadwal perjalanan bisnis Rama di menit-menit terakhir, menggunakan alasan logistik yang meyakinkan, dan secara bersamaan, ia mengirimkan undangan palsu atas nama yayasan kepada It untuk pertemuan donatur di lobi kantor Wiratama. Ita memastikan Rama dan It akan berpapasan saat It keluar dari lift. Rama, yang marah karena jadwalnya dibatalkan, keluar dari lift tepat ketika It sedang menunggu mobilnya. Keduanya terkejut, suasana tegang dan canggung. Ada apa dengan jadwalmu? Rama, tanya It dingin. Aku tidak tahu. Ibu, jawab Rama sama dinginnya. Tanyakan saja pada asistenmu. It menatap Ita, yang berdiri di belakang Rama. Tatapan It mengisyaratkan, kerja bagus, tetapi ini berbahaya. Saat It hendak pergi, Rama melihat ada sesuatu yang jatuh dari tas It, sebuah bingkai foto kecil yang pecah. Rama melihat foto itu adalah foto masa kecilnya saat ia baru saja memenangkan lomba catur kecil, dan It memeluknya erat dengan senyum bangga. Foto yang sama dengan yang dilihat Ita, tetapi ini adalah versi yang sudah lama pudar. Ibu, kata Rama. Nadanya sedikit melunak. Foto itu, kenapa ibu menyimpannya? Itu sudah lama sekali. Jawab It cepat, mencoba mengambil foto itu. Itu tidak penting. Namun, di mata It, ada kesedihan yang tak bisa disembunyikan. Ita melihatnya, dan Rama juga melihatnya. Rama teringat tulisan tangan, Bunda, di balik foto yang Ita tunjukkan secara tidak langsung. Ita telah berhasil menciptakan keretakan. Rama belum memaafkan, tetapi ia sudah mulai meragukan kebenciannya. Ia tahu ada kisah yang lebih dalam tentang It yang tidak pernah ia pahami. Bab 9. Ancaman balik dan ujian ketulusan. 1. Manipulasi Bibi Maya. Setelah insiden di kantor, Bibi Maya, yang telah diusir dan dipermalukan Rama, tidak menyerah. Ia tahu ia tidak bisa lagi mendekati Rama atau Ita secara langsung. Jadi ia mengarahkan senjatanya kepada sumber uang yang lebih ia yakini, Bu Adelia It. Bibi Maya menghubungi It secara rahasia. Pertemuan terjadi di sebuah kafe tersembunyi yang jauh dari pusat kota. Nyonya Adelia, desis Bibi Maya. Senyum serakah menghiasi wajahnya. Suami Anda sudah mempermalukan saya. Tapi saya punya informasi berharga. Ita, dia tidak sepolos itu. Dia menolak memberi saya uang karena dia punya rencana besar untuk harta Rama. Apa yang Anda inginkan? Tanya It. Suaranya tenang namun tatapannya tajam, memperlihatkan kekuatannya sebagai wanita sosialita. Saya ingin uang, jawab Bibi Maya tanpa basa-basi. Setiap bulan. Jika tidak, saya akan membocorkan ke media bahwa pernikahan Rama dan Ita adalah sandiwara dan Ita hanya boneka politik Anda. Saya punya bukti hutang budi itu. Reputasi Rama akan hancur. It menatap Bibi Maya dengan pandangan dingin. Anda mengancam saya. Anda tahu. Tuan Rama punya pengacara terbaik di negara ini. Saya tahu. Tapi media lebih cepat daripada pengadilan. Balas Bibi Maya. Puas. Keputusan ada di tangan Anda. 2. Aksi cerdas Bu Adelia. Bu Adelia tidak panik. Ia sadar. Ancaman Bibi Maya berbahaya karena bisa mengalihkan perhatian Rama dari ancaman politik yang sesungguhnya. Jika Rama fokus pada skandal pernikahan palsu, ia akan melupakan keamanan dirinya. Namun, It tahu ia tidak bisa membayar Bibi Maya. Itu akan menjadi pemerasan tanpa akhir dan mengonfirmasi kecurigaan Rama. Bu Adelia, menggunakan kecerdasan finansialnya dan pengalamannya di kalangan elit, mengambil langkah yang mengejutkan. Perekaman rahasia. It diam-diam merekam seluruh percakapan pemerasan Bibi Maya, termasuk ancaman untuk membocorkan rahasia pernikahan palsu. Laporan etika. It tidak melaporkan Bibi Maya ke polisi.
melainkan ke sebuah komite etika sosialita elit yang sangat disegani. Ia menuduh Bibi Maya melakukan upaya pemerasan terhadap aset amal yayasannya, menggunakan track record Bibi Maya yang buruk sebagai bukti. Tekanan sosial. Dalam waktu 24 jam, Bibi Maya menjadi persona non grata di kalangan sosialita dan dilarang masuk ke acara-acara elit. Reputasinya sebagai pemeras dilempar ke publik secara halus oleh jaringan IT, tanpa menyebut-nyebut Rama atau Ita. Bibi Maya tidak bisa lagi menjual ceritanya, karena ia sudah dicap sebagai pembohong. 3. Ita menemukan bukti. Ita, yang selalu memantau log komunikasi IT, melihat adanya lonjakan aktivitas yang tidak biasa terkait pengacara dan komite etika. Ia mencurigai hal itu terkait dengan Bibi Maya. Ita menggunakan aksesnya untuk mencari tahu. Ia menemukan ringkasan laporan IT tentang pemerasan Bibi Maya. Ita tercengang. Laporan IT tidak fokus pada perlindungan nama baik Rama, tetapi pada perlindungan aset yayasan amal dan pembalasan terhadap ketidakadilan. IT memilih untuk memecahkan masalah ini dengan cara yang sangat bersih dan tidak melibatkan Rama sama sekali, menghindari drama yang bisa mengalihkan perhatian Rama dari pekerjaan. Ita menyadari, IT benar-benar berkorban. Dia bahkan tidak menggunakan kesempatan ini untuk meminta pujian dari Rama, meskipun Rama bisa saja melihat laporan ini. 4. Rama mendapat konfirmasi. Rama, yang selalu waspada, akhirnya melihat laporan pemerasan Bibi Maya yang beredar samar-samar di kalangan media bisnis. Ia melihat bagaimana Bibi Maya dicela. Ia memanggil Ita, "Bibimu," kata Rama. Nadanya tidak bisa dibaca. Aku dengar dia membuat masalah lagi. Tapi anehnya, kali ini dia ditangani oleh komite etika yayasan. Itu pekerjaan ibu tiriku. Ita mengangguk pelan. Ya, Tuan Rama, Nyonya Adelia yang menanganinya. Kenapa dia melakukannya? Tanya Rama. Matanya menembus Ita. Dia bisa saja membiarkan bibimu membocorkan semuanya. Itu akan membenarkan kebencianku padamu dan membuatku menceraikanmu. Dan dia bebas dari tanggung jawab. Ita menatap Rama dengan tulus. Mungkin, Nyonya Adelia tidak ingin Tuan Rama terganggu dengan masalah sepele. Padahal ada ancaman politik yang lebih besar di luar sana. Mungkin Nyonya Adelia hanya ingin Tuan Rama tetap fokus pada keamanan Tuan sendiri. Rama terdiam. Logika Ita selalu menohok. Ia menyadari bahwa tindakan It, meskipun keras, adalah tindakan perlindungan yang sunyi. It tidak ingin Rama tahu betapa besarnya masalah Bibi Maya, agar Rama tetap fokus dan aman. Rama mulai menyadari, gadis di depannya Ita, dan wanita yang sangat ia benci It, memiliki satu kesamaan yang mengganggu. Mereka berdua secara diam-diam berjuang untuk melindunginya, tanpa meminta imbalan. Bab 10. Serangan jaringan dan perlindungan tak terlihat. 1. Peringatan gawat. Hari itu adalah hari yang krusial bagi Wiratama Group. Mereka akan melakukan presentasi live kepada Dewan Menteri dan investor internasional mengenai proyek infrastruktur triliunan rupiah, proyek yang sudah lama diincar oleh musuh politik Rama. Tepat 15 menit sebelum presentasi dimulai, Ita, yang memantau log jaringan keamanan dari meja asistennya, melihat adanya anomali yang ekstrim. Itu bukan bug biasa, itu adalah serangan siber terkoordinasi yang dirancang untuk melumpuhkan jaringan presentasi dan, lebih parah, menyuntikkan data palsu dan merugikan ke dalam laporan keuangan live Wiratama. Ita tahu, musuh-musuh politik Rama telah memutuskan untuk menyerang secara frontal. Ita segera mencetak satu lembar kertas, mendatangi Rama yang sedang menyelaraskan mikrofon di ruang pertemuan. Tuan Rama, bisik Ita, menahan getaran suaranya. Kita diserang. Jaringan presentasi dan data financials live Anda sedang diserang. Musuh berusaha memasukkan data palsu yang menunjukkan kerugian besar. Rama menatapnya, marah karena interupsi itu. Jangan konyol. Ita, tim IT sudah mengamankannya. Tidak, Tuan Rama. Serangan ini menggunakan celah yang tidak terdeteksi oleh firewall biasa. Jika Anda melanjutkan presentasi, reputasi Wiratama akan hancur dalam 10 menit. Rama menatap mata Ita. Kali ini, ia melihat kepanikan yang tulus, bukan manipulasi. Ia teringat bagaimana Ita menyelamatkan kontraknya. Tanpa berpikir panjang, Rama mengambil keputusan yang berisiko. Baik, lakukan sesuatu. Perintah Rama.
untuk pertama kalinya memberikan kepercayaan penuh kepada Ita. 2. Pertempuran di layar. Ita bergegas kembali ke meja kerjanya. Semua mata memandang ke arahnya. Ita memanggil kepala It dan menyuruhnya memutus semua koneksi jaringan Wi-Fi di lantai itu. Sebuah langkah drastis. Sementara itu, Rama kembali ke panggung dan mengulur waktu dengan ceramah pembuka yang panjang dan tenang, menyembunyikan kekacauan yang terjadi. Ita bekerja dengan kecepatan luar biasa. Ia menyambungkan laptop pribadinya, yang tidak terhubung dengan jaringan Wiratama, ke kabel LAN utama. Ia tidak punya waktu untuk mengamankan seluruh jaringan. Ia hanya punya waktu untuk menyelamatkan data presentasi dan memblokir serangan pada sumber data live. Fase 1. Identifikasi sumber. Ita menggunakan keahlian analisis log dan pemrograman dasarnya, melacak alamat IP serangan. Ia menemukan sumbernya, sebuah server bayangan di luar negeri yang terhubung dengan perusahaan saingan. Fase 2. Blokir celah. Ita dengan cepat menyuntikkan kode sederhana yang ia buat sendiri, yang tidak menghancurkan server musuh, tetapi hanya membuat server musuh buffer melambat setiap kali mencoba masuk ke firewall Wiratama. Fase 3. Data backup. Ita mengetahui serangan akan terus berlanjut. Secara manual menarik data-data kunci presentasi dari server backup teraman ke flash drive pribadi Rama. Selama 10 menit yang mencekam, Rama terus berbicara di atas panggung. Sementara Ita, gadis gendut yang selalu diremehkan, menjadi benteng terakhir perusahaan. 3. Rama menyaksikan nilai sejati. Saat Rama selesai dengan kata pengantarnya, ia meminta jeda 5 menit. Ia mendekati Ita. Bagaimana? Tanya Rama. Suaranya tegang. Ita mengusap keringat di dahinya. Serangan sudah melambat. Tuan Rama, mereka masih mencoba. Tapi saya punya data backup di flash drive ini. Matikan seluruh koneksi internet presentasi. Pakai data ini, dan Anda aman. Rama mengambil flash drive itu. Ia melihat wajah Ita yang pucat, kelelahan, tetapi matanya bersinar karena keberhasilan. Kenapa kau tidak menggunakan sistem keamanan resmi? Tanya Rama. Mereka sudah di dalamnya. Jawab Ita. Saya menggunakan cara yang tidak mereka duga. Saya menggunakan server sederhana yang tidak pernah terdeteksi oleh log keamanan. Rama menatap Ita lama. Ia melihat Ita bukan sebagai mata-mata, bukan sebagai wanita gendut yang ia benci, tetapi sebagai jenius yang baru saja menyelamatkan miliaran aset dan reputasinya. Siapa kau sebenarnya? Ita, bisik Rama, nyaris tanpa suara. Saya adalah pelindung Anda, Tuan Rama. Itu saja, jawab Ita, sambil membereskan kabelnya. Rama mengabaikan pertanyaan itu. Ia kembali ke panggung, memasukkan flash drive Ita, dan memulai presentasi tanpa jaringan internet. Presentasi itu berjalan mulus. Para menteri dan investor terkesan. Krisis keamanan pun terhindar. 4. Pengakuan dan kekalahan. Setelah presentasi selesai dan tamu-tamu pergi, Rama duduk sendirian di ruang rapat yang sepi. Ia memanggil Ita ke dalam. Duduk, perintah Rama. Ita duduk di seberang meja. Aku minta maaf, kata Rama. Suaranya serak. Ini adalah pertama kalinya ia mengucapkan kata itu dengan tulus kepada Ita. Aku menghinamu karena penampilanmu. Aku menuduhmu karena kecerdasanku tidak bisa mempercayai ketulusan. Kau mempertaruhkan segalanya, menggunakan akalmu, untuk melindungiku. Dan aku hanya memberimu kebencian. Rama menatap Ita. Matanya dipenuhi penyesalan. Kau bukan mata-mata ibu tiriku. Kau lebih dari itu. Kau adalah pahlawanku. Tidak ada uang yang bisa membayar apa yang kau lakukan hari ini. Saya hanya menunaikan janji saya, Tuan Rama, jawab Ita lembut. Rama menggeleng. Tidak, kau menunaikan lebih dari itu. Kau menyelamatkanku dari diriku sendiri. Kau membuatku percaya lagi. Terima kasih, Ita. Kini, dinding Rama runtuh sepenuhnya. Kebenciannya telah dikalahkan oleh fakta dan pengorbanan Ita. Ia akhirnya melihat Ita secara utuh. Wanita hangat, pintar, dan berani yang tidak melihat kekurangannya sebagai hambatan, melainkan sebagai camouflage paling efektif. Bab 11. Perban hati dan penolakan dingin. 1. Malam yang tegang. Setelah pengakuan Rama di ruang rapat, Ita dan Rama kembali ke penthouse dalam keheningan yang tegang.
Rama mencoba menunjukkan kelembutan dan perhatian. Di dapur, Ita membuat teh jahe hangat, dan Rama menawarkan diri untuk membantu. Untuk pertama kalinya, Rama tidak tampak seperti pewaris kaya, melainkan seorang pria yang bingung mencari pengampunan. Biar aku saja, kata Rama, mengambil cangkir dari tangan Ita dan menyajikannya. Tangannya gemetar. Ita menerima teh itu, tetapi ia menjaga jarak emosional. Mereka duduk di meja makan yang sama. Aku minta maaf, ulang Rama. Nadanya dipenuhi penyesalan. Aku sungguh bodoh. Aku menghinamu. Aku meremehkanmu. Padahal kau adalah satu-satunya yang setia. Hari ini, aku menyadari semuanya. Ita memandang Rama, tanpa ekspresi. Saya menghargai permintaan maaf Anda, Tuan Rama. Jangan panggil aku Tuan Rama lagi. Potong Rama cepat. Panggil aku Rama. Ita. Aku ingin ini nyata. Aku ingin kau menjadi istriku yang sebenarnya. Aku mencintaimu. 2. Penolakan yang tegas. Pengakuan cinta Rama adalah sesuatu yang telah Ita impikan. Namun kini, dihadapkan pada kenyataan, Ita menarik diri. Trauma dari masa lalu Rama dan posisi Ita sebagai hutang budi terlalu kuat. Saya tidak bisa. Rama, kata Ita. Nadanya dingin dan tenang, membuat Rama terkejut. Kenapa? Aku sudah mengakui kesalahanku. Aku mencintaimu. Aku melihat kecerdasanmu, hatimu, semuanya. Rama merasa frustrasi. Ini adalah kali pertama ia membuka diri dan ditolak. Anda mencintai saya, balas Ita, menggeleng. Atau Anda mencintai gagasan bahwa ada seseorang yang begitu bodoh hingga mau mempertaruhkan hidupnya untuk Anda. Anda mencintai kenyamanan karena memiliki pelindung yang tidak menuntut. Cinta yang didasarkan pada rasa bersalah dan terima kasih, itu rapuh. Tidak, aku tulus. Ita bangkit dari kursinya, menjaga martabatnya. Anda adalah Rama Wiratama, saya adalah Ita. Gadis yang Anda hina. Gadis yang disekap dalam pernikahan ini karena hutang budi. Saya tahu saya pintar, tapi saya juga tahu saya gendut. Dan saya tahu apa yang diinginkan dunia dari pria seperti Anda. Anda akan kembali ke standar Anda setelah ancaman politik ini berlalu. Saya tidak mau menjadi wanita yang Anda cintai karena rasa berhutang. Lalu Anda tinggalkan karena rasa malu. Ita mengambil cangkirnya. Terima kasih atas pengakuan Anda. Tapi saya akan tetap melakukan pekerjaan saya sebagai asisten dan pelindung. Tidak ada lagi. 3. Memperbaiki jembatan yang patah dengan jarak. Meskipun menolak cinta Rama, Ita menyadari Rama harus menyelesaikan masalah dengan Bu Adelia agar jiwanya utuh. Kita harus memperbaiki hubungan Anda dengan Nyonya Adelia, kata Ita, mengubah topik pembicaraan dengan nada profesional. Anda salah menilainya. Dia mengorbankan segalanya. Sama seperti yang Anda tuduhkan kepada saya. Ita kemudian menunjukkan foto lama Rama dan Bu Adelia serta surel dan memo lama yang membuktikan pengorbanannya. Rama melihat bukti itu, dan penolakan Ita membuatnya semakin hancur. Namun, kesaksian Ita tentang yang tulus membuatnya sadar. Ita, kau benar. Selama ini, aku hanya melihat kebencian. Aku harus berbaikan dengan Bunda. 4. Rama berbaikan dengan Bu Adelia. Keesokan harinya, Rama dan Ita pergi ke Yayasan Amal Bu Adelia. Rama mendekati tanpa pengawal. Ibu, kata Rama, dipenuhi emosi. Aku sudah tahu semuanya, tentang aset ayah, tentang risiko yang ibu ambil. Aku minta maaf, Bunda. Bu Adelia menangis, memeluk Rama. Aku melakukannya demi melindungimu, Rama. Kesalahpahaman yang merusak keluarga mereka bertahun-tahun akhirnya mencair. Terima kasih, Ita, bisik Bu Adelia, menatap Ita dengan air mata bahagia. Kau berhasil menyembuhkannya. Rama kembali menatap Ita. Ia ingin memeluk Ita, tetapi Ita hanya membalasnya dengan tatapan profesional, menjaga janji penolakannya. Aku akan membuktikannya padamu, Ita, bisik Rama, bertekad. Aku akan membuktikan bahwa cintaku padamu tidak didasarkan pada rasa bersalah, melainkan karena aku tidak bisa hidup tanpamu. Ita hanya mengangguk. Misinya selesai. Rama aman, dan hatinya sudah utuh. Namun, hatinya sendiri belum siap menerima kebahagiaan itu. Ia pergi, meninggalkan Rama dengan janji untuk membuktikan cintanya.
Bab 12. Pengakuan di tengah badai dan kepergian sang pelindung. 1. Ancaman final dan kerja sama. Musuh politik Rama melancarkan serangan terakhir. Kampanye disinformasi yang menyerang reputasi pribadi Rama dan Bu Adelia. Kantor Rama diserbu wartawan. Rama panik. Tetapi Ita tetap tenang. Kembali mengambil alih sebagai protektor dengan kecerdasan penuh. Ita bekerja 48 jam non-stop. Menyusun laporan tim Elin yang sangat detail, bukti log komunikasi, tim STEM notaris, dan bukti pendukung, yang secara cerdas membongkar setiap kebohongan yang ditujukan kepada Rama. Saat Ita nyaris ambruk karena kelelahan, Rama, yang telah belajar untuk menghormati dan menyayangi Ita, merawatnya. Ia membawa selimut, memijat bahu Ita, dan membuatkannya kopi. Aku akan mengurus sisanya, kata Rama. Mengambil laporan Ita yang sudah selesai. Kau istirahat. Tidak, Rama, Anda harus pergi sekarang. Berikan pernyataan pers. Balas Ita. Berusaha bangun. 2. Pengakuan yang menghancurkan. Rama menahan Ita. Ia tidak mencium Ita di bibir. Tetapi ia mencium kening Ita. Lama. Aku tidak peduli pada tender atau reputasi. Aku tidak akan membiarkanmu bekerja hingga pingsan lagi. Jika kau tidak mencintaiku, setidaknya biarkan aku menghormati dan menjagamu, bisik Rama. Rama memegang laporan Ita dan melangkah keluar. Dalam konferensi pers yang disiarkan live, Rama membacakan laporan Ita, membela dirinya dengan fakta, dan kemudian mengejutkan semua orang dengan pengakuan pribadinya. Saya akui saya bodoh dan arogan. Saya meremehkan Ita karena penampilannya. Tapi, Ita, wanita yang Anda lihat dan hina ini, adalah satu-satunya orang yang menyelamatkan perusahaan dan keluarga saya. Saya mencintai Ita. Saya mencintai hatinya, kecerdasannya. Jika dunia ini tidak bisa menerima wanita yang tidak sempurna secara fisik tetapi sempurna secara jiwa, itu masalah dunia, bukan masalah istri saya. Pengakuan itu meledak di media. Rama telah membuktikan cintanya dengan pengorbanan reputasi di depan seluruh dunia. 3. Kepergian. Rama kembali ke penthouse, dipenuhi rasa lega dan cinta. Ia menemukan Ita di dapur. Kenapa Anda melakukan itu? Tanya Ita. Air matanya membasahi pipi. Karena aku tidak punya cara lain untuk meyakinkanmu, kata Rama, mendekat. Aku mencintaimu, Ita. Aku mencintaimu apa adanya. Dan sekarang, aku telah melunasi semua hutang budi dan hutang kebencianku. Rama memeluk Ita dengan erat. Ita membalas pelukan itu. Tetapi ada keraguan terakhir di matanya. Terima kasih, Rama. Anda adalah pria yang baik, bisik Ita. Tapi saya harus pergi. Apa? Tidak. Rama memegang bahu Ita. Kenapa? Setelah semua ini, cinta yang lahir dari badai itu rapuh, kata Ita, melepaskan diri. Anda harus yakin bahwa Anda mencintai saya tanpa tekanan, tanpa ancaman politik. Dan saya harus membuktikan kepada diri sendiri bahwa saya bukan lagi gadis hutang budi. Jangan cari saya akan kembali jika saya yakin. Dan jika Anda benar-benar yakin. Ita mengambil tas usangnya. Dan sebelum Rama sempat memprosesnya, Ita telah menghilang. Ia menggunakan kecerdasannya untuk meloloskan diri dari sistem keamanan Rama. Meninggalkan Rama sendirian di penthouse megahnya. Diliputi penyesalan dan cinta yang baru lahir. Bab 13. Hilang dan ditemukan di tengah dingin. 1. Pencarian yang hampa. Rama merasakan kekosongan yang mengerikan. Ia memerintahkan pencarian besar-besaran. Tetapi hasilnya nihil. Ita, dengan kecerdasan analisisnya, telah menghapus jejaknya sendiri dari dunia digital dan fisik Rama. Bulan-bulan berlalu, Rama menjalani hidupnya dengan hampa. Tetapi ia menepati janjinya. Ia membersihkan perusahaannya, memperbaiki hubungan dengan Bu Adelia, dan memasak nasi goreng kampung yang rasanya buruk setiap minggu sebagai pengingat. Rama tidak lagi melihat Ita sebagai pelindung, tetapi sebagai cinta sejatinya. 2. Takdir yang dingin. 1 tahun kemudian, Rama berada di sebuah konferensi teknologi di luar kota, mencari startup baru untuk diinvestasikan. Ia tidak mencari koneksi politik. Ia mencari teknologi yang jujur. Ia berhenti di depan sebuah stand kecil yang memamerkan sistem keamanan siber mandiri. Di balik meja itu, duduk Ita. Penampilannya berubah.
Ita kini terlihat lebih matang. Pakaiannya apik, menonjolkan profesionalismenya. Ia tidak lagi terlihat seperti gadis hutang budi. Ita, bisik Rama. Jantungnya berdebar kencang. Ita mengangkat kepala, matanya menunjukkan pengakuan sesaat. Tetapi ekspresinya segera menjadi dingin dan profesional. Selamat sore, Tuan Wiratama, kata Ita dengan nada formal. Seolah mereka tidak pernah berbagi pelukan atau janji. Saya Ita Permata, CEO Secure Logitech. Apakah Anda tertarik dengan produk keamanan jaringan kami? Rama terkejut. Ita, ini aku. Rama, saya tahu siapa Anda. Jawab Ita, tanpa senyum. Tetapi saya tidak memiliki urusan pribadi dengan klien. Jika Anda tertarik, silakan ambil kartu nama saya. Kami hanya melayani kontrak profesional. 3. Dinding dingin. Rama menyadari Ita sedang membangun tembok terakhir. Ia tidak menghilang hanya untuk mandiri, tetapi untuk menguji cintanya hingga batas akhir. Rama mengambil kartu nama itu. Aku mencarimu selama 1 tahun. Ita, aku mencintaimu. Itu adalah urusan Anda, Tuan Wiratama. Saya adalah profesional. Saya telah melunasi hutang budi kami. Dan pernikahan kontrak kami sudah usai 1 tahun yang lalu. Jawab Ita. Nadanya menyakitkan karena formalitasnya. Rama tahu ia tidak bisa memaksa. Ia harus membuktikan cintanya dengan kesabaran yang jauh lebih besar daripada kebenciannya dulu. Ia harus memenangkan Ita yang baru. Ita yang kuat dan mandiri. Baiklah, Nona Permata, kata Rama, menyamai nada profesionalnya. Saya sangat tertarik dengan produk Anda. Tolong kirimkan draft proposal kontrak full service ke kantor saya besok pagi. Dan, siapkan waktu untuk makan malam bisnis. Ita hanya mengangguk. Tentu, saya akan meminta asisten saya mengaturnya. Rama pergi. Tetapi ia tersenyum. Ia tidak lagi melihat gadis miskin yang gendut. Ia melihat Ita yang kini setara, kuat, dan berhasil. Dan Rama bertekad untuk memenangkan hati itu kembali. Bab 14. Kemitraan yang gigih dan retakan hati. 1. Pengejaran di jalur profesional. Rama menjalankan rencananya. Ia tidak lagi mengejar Ita sebagai suami, tetapi sebagai klien yang gigih. Ia memastikan Secure Logitech menjadi kontraktor utama Wiratama Group. Ita, sebagai CEO, harus berurusan dengan Rama secara langsung. Rama bersikap sopan, menghormati Ita sebagai rekan bisnis, tetapi ia selalu memastikan kehadirannya tak terhindarkan di sekitar Ita. Sarapan bisnis. Rama selalu meminta sarapan bisnis di pagi hari. Ia tidak makan makanan mewah. Ia selalu meminta sarapan di kafe sederhana yang menyajikan masakan seperti buatan Ita. Ia tidak memuji makanan itu, tetapi ia memuji kecerdasan Ita dalam negosiasi bisnis, membuat Ita merasa dihargai. Malam kerja. Ita sering bekerja larut. Rama akan datang ke kantor Ita, bukan kantornya, membawa makanan dan kopi. Ini bukan cinta. Ini investasi, kata Rama santai. Saya tidak mau kontraktor utama saya kelelahan. Sentuhan sederhana. Rama tidak mencoba menyentuh Ita, tetapi ia selalu melakukan hal-hal kecil, memegang pintu, memastikan Ita tidak kedinginan, atau mengingat detail-detail kecil tentang proyek Ita yang tidak ada hubungannya dengan Wiratama. 2. Dinding yang bergetar. Ita berusaha keras mempertahankan dinding dinginnya. Ia menjawab Rama hanya dengan logika dan data, tidak pernah emosi. Tetapi gigihnya Rama dan ketulusannya yang kini terbukti mulai meretakkan pertahanan Ita. Ita terkejut ketika Rama, dalam negosiasi yang sulit, menggunakan logika dan etika daripada kekuatan finansialnya, seperti yang dulu Ita ajarkan. Suatu kali, saat Ita sakit ringan, Rama muncul di kantornya bukan dengan obat mewah, melainkan dengan sup daging bening yang ia buat sendiri, menggunakan resep yang ia tiru dari Ita. Rasanya tidak sempurna, tetapi kehangatan usahanya terasa. Rama tidak lagi melihat Ita hanya sebagai pelindung. Rama mulai berkonsultasi pada Ita tentang masalah kemanusiaan dan Yayasan Bu Adelia, menunjukkan bahwa ia menghargai hati Ita, bukan hanya otaknya. 3. Retakan dan pembukaan hati. Retakan terbesar terjadi pada malam saat mereka makan malam kerja. Ita, dalam pembicaraan logis tentang strategi bisnis,
secara tidak sengaja menyebutkan bagaimana sulitnya ia memulai Securologic Tech dari nol. Saya harus membuktikan bahwa gadis hutang budi ini bisa menjadi CEO. Saya harus bekerja lebih keras karena saya tahu pandangan orang. Saya harus membuktikan nilai saya, kata Ita, tiba-tiba terbawa emosi. Rama menghentikan makan. Ia menatap Ita, bukan dengan cinta penuh gairah, tetapi dengan empati yang dalam. Aku tahu, kata Rama lembut. Kau tidak perlu membuktikan apapun padaku, Ita. Aku tidak peduli dengan pandangan orang. Aku mencintai gadis hutang budi. Gadis yang gendut. Gadis yang pintar. Gadis yang lari dari pernikahan palsunya. Aku mencintai keseluruhan dirimu. Rama kemudian mengeluarkan dompetnya dan menunjukkan surat yang dikirim Ita setahun lalu. Aku membaca surat ini setiap hari. Aku tahu aku harus melupakan siapa aku dulu agar kau kembali. Aku tidak mencari istri cantik. Aku mencari Ita, dan aku sudah menunggumu untuk menyadari itu. Melihat suratnya sendiri, yang kusut dan dibaca berkali-kali, Ita tidak bisa lagi menahan air matanya. Rama telah melewati ujian waktu dan ketulusan. Ita meletakkan garpunya. Untuk pertama kalinya, ia tersenyum tulus, bukan senyum bisnis. Kenapa kau tidak pernah menyerah? Tanya Ita. Suaranya bergetar. Karena kau mengajarkan padaku bahwa cinta sejati lebih berharga daripada seluruh Wiratama Group, jawab Rama. Ita mengulurkan tangan ke seberang meja. Rama meraihnya. Kontak itu tidak lagi profesional. Itu adalah janji dari dua hati yang telah menemukan kesetaraan. Aku merindukan nasi goreng kampungmu, kata Rama, tersenyum. Kalau begitu, balas Ita. Mari kita pulang. Hari ini, saya yang akan mengajari Anda cara mencuci piring. Cerita mencapai resolusi akhir di mana Ita membuka hatinya sepenuhnya dan kembali kepada Rama dalam kesetaraan cinta. Bab 15. Kemitraan sejati dan pernikahan baru. 1. Keputusan bersama. Setelah malam pengakuan yang penuh air mata dan penantian panjang, Ita tidak lagi bersikap dingin. Ia dan Rama kembali bersama, bukan dengan tergesa-gesa, tetapi dengan hati-hati membangun kembali fondasi hubungan mereka. Kemitraan mereka menjadi sempurna. Ita, dengan kecerdasannya yang analitis, menyeimbangkan Rama yang visioner dan kini lebih beretika. Setelah beberapa bulan berpacaran layaknya pasangan biasa, menonton film, memasak bersama, Rama akhirnya mahir membuat telur mata sapi, dan merencanakan masa depan. Rama tahu inilah saatnya. Rama tidak melamar Ita di depan umum atau dengan cara yang mewah. Ia melamar Ita di dapur penthouse mereka, tempat di mana Rama pertama kali menolak Ita dan Ita pertama kali menunjukkan kehangatannya. Rama berlutut di samping kompor, bukan dengan cincin berlian, melainkan dengan sebuah cincin perak sederhana yang memiliki ukiran amanah. Ita, kata Rama, menatap mata Ita. Setahun yang lalu, aku berjanji untuk membuktikan bahwa aku mencintaimu di dunia yang stabil. Dunia sudah stabil, dan cintaku semakin kuat. Aku tidak memintamu menjadi istri kontrakku. Aku memintamu menjadi mitra sejatiku. Apakah kau mau menikah denganku lagi? Sebagai Rama, dengan Ita, CEO Securologic Tech. Ita tersenyum tulus. Air mata bahagia. Aku tidak pernah melepaskan cincin pernikahan yang pertama, Rama. Aku hanya menunggunya menjadi nyata. Ya, aku mau menikah denganmu lagi. 2. Pernikahan yang sederhana dan bermakna. Pernikahan kedua mereka sangat berbeda dari pernikahan pertama yang dingin dan dipaksakan. Ini adalah upacara kecil, intim, dan penuh makna, yang hanya dihadiri oleh Bu Adelia, kini dipanggil Bunda, oleh Rama, beberapa teman dekat Ita dari masa lalunya, dan beberapa rekan bisnis Ita dari Securologic Tech. Ita mengenakan gaun pengantin yang dirancang khusus, yang membuatnya merasa cantik dan nyaman, bukan untuk menyembunyikan dirinya, tetapi untuk merayakan dirinya. Ia tidak lagi peduli dengan pandangan masyarakat, ia tahu nilainya. Momen paling mengharukan adalah saat Bu Adelia memberikan pidato. Dulu, kata Bu Adelia, matanya berkaca-kaca. Aku memilih Ita karena ia adalah pelindung yang cerdas dan tidak terhubung dengan politik. Hari ini, aku bersyukur, karena Ita bukan hanya menyelamatkan aset dan nyawa Rama, tetapi ia menyelamatkan jiwanya.
Ia mengajarkan kita semua bahwa cinta sejati tidak perlu sempurna. Ita, terima kasih. Kau telah menjadi anak perempuanku. 3. Akhir untuk Bibi Maya. Mengenai Bibi Maya, Rama dan Ita sepakat untuk tidak membalas dendam. Mereka tahu, hukuman terbesar bagi Bibi Maya adalah hidupnya sendiri. Namun, Ita mengirimkan satu surat terakhir kepada bibinya. Surat itu berisi sejumlah uang yang cukup untuk memulai hidup baru di luar kota. Dengan satu syarat, Bibi Maya harus menandatangani surat perjanjian yang menyatakan bahwa semua hutang budi telah lunas dan ia dilarang menghubungi Ita dan Rama seumur hidup. Bibi Maya, yang sudah lelah dan terisolasi secara sosial, menerima uang itu dan menghilang dari kehidupan mereka. Ita tidak membencinya, Ita hanya memilih untuk membebaskan dirinya dari masa lalu. 4. Kemitraan sejati. Ita dan Rama memulai babak baru mereka sebagai pasangan dan mitra bisnis. Ita tetap menjalankan Secure Logitech, kini dengan Wiratama Group sebagai klien utamanya, menjamin kemandirian dan kesetaraannya. Mereka membuat perjanjian yang jelas. Semua keputusan besar di rumah harus didasarkan pada diskusi logis gaya Ita, tetapi selalu diakhiri dengan kehangatan emosional gaya Rama. Rama, yang kini menjadi suami yang penyayang, tetap memasak nasi goreng kampung yang rasanya biasa-biasa saja. Ita akan memakannya sambil tertawa, menghargai usaha Rama, dan kemudian mengajarinya cara memasak yang benar. Di mata publik, Rama Wiratama dan Ita menjadi pasangan yang tidak biasa, pria kaya dan tampan, dengan istri yang tidak sempurna secara fisik tetapi sangat beradas dan cerdas. Mereka menjadi simbol bahwa nilai sejati seorang wanita terletak pada pikiran dan hati, bukan pada penampilan. Ita, gadis yang gendut dan miskin yang dipaksa menikah, akhirnya menemukan takdirnya, menjadi CEO, menjadi istri yang dicintai, dan yang paling penting, menjadi pelindung yang mengubah Rama menjadi pria yang lebih baik. Semua hutang telah lunas, digantikan oleh cinta yang tak ternilai harganya. Tamat.